Arisam, kocak, kocak, kocak. Kocak sekali dong. Oh, kocak sekali. Iya, hari ini saya ditemani oleh Aris, ya makanya jadi namanya Arisam ya. Oh iya, nanti Bukan kalau Arisan ya. kalau orang tamunya lain ganti lagi. Orang lain, tamunya lain. Ya, Oh masa enggak, ini akan tetap dilaksanakan sampai YouTube nggak ada. jangan didoain nggak ada dong YouTube-nya. Pasti tetap ada kalau YouTube. Ya. nanti Sampai Om Sam nggak ada baru. katanya kerja di proyek ya? Ya, Kerja di proyek ya. Proyek-proyek apa nih? ya proyek-proyek bikin Ngurus-ngurus, villa. ngurus-ngurus, bangun-bangun villa gitu. Ya, bangun villa, Bangun villa. bangun hotel, Bangun hotel. Bangunin orang tidur. bangunin orang sahur sih. Sahur. Asli Blora ya? Blora-blora. Asli Blora. Tadi mesen jus? Pesen. Iya. Jadi kita lagi numpang di tempatnya Dimas, seorang teman nih. Penatih ya? Bikin kopi ya. Udah santai. Blora tuh sebenarnya di Jawa Tengah ya, Riz? Ya, Dekat-dekat dengan kota sekitarnya apa namanya? ada Bojonegoro, Bojonegoro. ada. Yang sekarang katanya di mana yang panasnya sampai 40 derajat tuh? Oh, itu di Senegal kalau itu. Enggak, saya juga dengar ada. Gimana? Aku malah gak denger. Ada Bojonegoro atau Bojo Dimanapun panas ya. Bojoku yang panas. Bojomu panas, ya. Lihat kelakuan suaminya kayak gini. Panas, panas. Iya, Blora itu kota kecil atau kabupaten? Kota atau kabupaten? Kabupaten. Kabupaten. Ini kita belajar geografi dulu ya. Jadi kabupaten di Jawa Tengah, Ah, berada di bawah naungan PSSI. kota apa dia akan? Naungan apa? Kan misalnya Naungan kayak Indonesia lah. kan ada misalnya Teku Umar di bawah naungan Denpasar. Ya itu naungan Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ya. Naungan apa lagi? Blora ini terkenal sebagai atau dikenal, walaupun saya juga nggak terlalu tahu tentang Blora, Ah, penghasil minyak bumi. ya, minyak bumi sama minyak kutus-kutus juga. Langsung dari sumbernya. Kan di endorse nih sama Kan di Pak endorse. Bambang ya. Sama minyak itu juga. Bimoli, Bimoli, nanti di endorse juga kan? biar mokoh lincah kayak sampean. Iya, Saya juga lincah aku. ya lincah Lincah dalam dalam berbohong kepada orang-orang. Ya, jadi motor-motor semua itu bensinnya dari itu sebenarnya. Blora. Pertamini. Iya, iya dong. Setahu saya, Aris sekarang lagi dekat sama seorang wanita. Ya, bukan deket sih, udah pacaran lama. Oh, pacaran. Kenapa nggak taaruf? Karena masih seneng zina, enggak. Ya karena aku nggak tahu konsep ta'aruf aja. Loh, taaruf itu sebenarnya mendekatkan atau menjauhkan sih? Setauku ta'aruf itu menjauhkan dari zina. Bukan dari pasangannya. Tapi kan pasti otomatis pasangannya dijauhkan dong ya. Iya, ya biar nggak pacaran. Ibaratnya kalau kita biasa kan pacaran. Grepe-grepe. Iya, Anda pacaran grepe-grepe? enggak dong. Kenapa Anda milih pacaran daripada taaruf? Karena pacaran tidak hanya tentang grepe-grepe, Tapi juga? mesum, tapi tentang rambut, Salon. itulah Pengertian sebagai sebagai pengertian, pengenalan, Memahami dunia wanita. saling kenal aja satu sama lain. Cerdas sekali kan? Cerdas sekali. Orang pikir apa? Orang pikir apa? Ternyata bagaimana memahami dunia wanita. Dunia wanita. Jadi sekarang ini pacaran jarak jauh. Jarak jauh. Cukup membuat pusing atau bagaimana menjalaninya? Menikmati Enggak sih, aku sih nggak pusing. nggak pusing? Nggak pusing. Banyak orang kan yang ngerasa aduh pacaran jarak jauh high cost. Itu mereka yang gampang sange aja. Anda tahu sange? Ada di Bali namanya sange. Sange. Isinya Apa isinya? Aku nggak tahu. monyet. Oh iya. Nggak tahu itu, nggak tahu.
Jadi pacaran jarak jauh menurut Aris tetap akan berjalan dengan baik. Walaupun saya juga pacaran jarak jauh saat itu ya. Cuma setahun. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ada orang-orang yang Kalau aku sih berdua itu ya baik-baik aja, tapi ya berantem pasti ya ada, tapi nggak gitulah, ya udah dewasa lah. Jadi saling nganu aja lah. Saling aduh, kenapa? ini apa ya? Air putih. Oh iya. Bukan arak itu. Bukan. Kita anti arak? Enggak dong. Enggak ya. Arak tetap Ya aku dikit minum lah. ya dikit. Dikit. Iya. Mas sampean minum? Minum kan bagus buat pencernaan. Jadi Buat mencegah corona bisa katanya. ya pokoknya bagus untuk, tapi dalam porsi yang Porsi yang dikit. Tepat. Sehari berapa kali biasanya? enggak Enggak sehari. sehari. Kalau ada temen Sekarang punya teman? nggak punya. Berarti jarang minum, ya kan? Ya. Kalau ada temen yang cari orang tua. Temanku ada yang nyari orang tua. Ternyata orang tua udah meninggal. Gimana cara nyarinya? Aduh, kasihan. Mau dinaikin? Enggak. Jadi pada saat corona ini kan banyak orang-orang yang sulit melakukan resepsi pernikahan. Penting nggak sih sebenarnya resepsi atau seremonial? Tengah-tengah lah. Tengah-tengah tuh Kalau gimana? maksudnya ya, kalau memang ekonominya mampu resepsi ya dilaksanain. Terus kalau maksudnya memang keluarganya pengen resepsi atau orang tuaku pengen resepsi, ya udah dijalanin aja. Oh. Sekarang umur 20. 14 aku. Oh, 14 tahun masih. Kelahiran tahun 2000 aku. 2000. Artinya 4 tahun lagi 30 lah. 4 tahun lagi 30. Ya. Ya, oke. Apakah usia 30 menjadi usia penting untuk pria menikah atau ada usia lain? Tergantung. Kalau menurutku ya, kalau di standarku ya 30 itu udah paling mentok lah. Paling mentok untuk Untuk menikah 30. cowoknya. Untuk aku cowoknya udah segitulah. Nikah lah. Dengan pasangan yang sekarang seumuran. Seumuran. Berarti sangat. Kalau bisa jangan sampai 30, kan juga kasihan juga cewek nikah 30. Oh, berarti sebelum 30. Sebelum 30. Diusahakan. Ya 27 bulan lah. Kan bisa 8 bulan. Enggak, 7. Kurang 7 ya, 8 bulan. 7 kan masih sisa 5 bulan lagi. Untuk Ya pesta pora. Oke. Cukup 5 bulan ya. Cukup. Kalau pacar termasuk tipe yang nggak suka resepsi, gimana menyikapinya sebagai calon mempelai pria? Kalau dia nggak suka resepsi, terus aku suka gitu. Ya kita saling nganu dulu aja, tanya-tanya dulu lah, kenapa alasanmu nggak suka. Terus kayak kalau tanya dulu kalau memang ada dan peluangnya bisa, kenapa enggak gitu. Tapi kalau cuma dia jawabannya aku nggak suka aja, emang gimana? kalau alasan nggak suka sih menurutku kurang relevan. Kan namanya udah pacaran lama, terus aku nggak suka resepsi. Ya udah Tetap. Ya udah. Akhirnya ngalah lah, nggak apa-apa. Ya resepsi. Karena kalau di Jawa nikah di tempat cewek. Oh, saya nggak suka resepsi itu, terus nggak suka keramaian. Nggak suka keramaian, ya nggak usah nikah. Kan nikah pasti ramai, banyak yang datang. Oh, ya berarti lebih memilih untuk nggak menikah kalau gimana? pacar bilang nggak mau resepsi. Ya kan aku ngikutin dia, nggak resepsi nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak suka keramaian, nggak nikah. Tapi dia suka keramaian sekarang. ya suka dong. Suka Kalau nggak suka keramaian ya, aku kan orangnya ramai sekali kan. Oh iya. Terus bagaimana kalau menyikapi teman-teman yang udah pengen buru-buru nikah di usia yang sebenarnya belum 30 lah.
Oh, kalau masalah umur kan itu tergantung patokanku sendiri. Kalau dia umur 17 sudah merasa layak, udah merasa mampu, ya nggak apa-apa. Oh, berarti sebenarnya kesiapan tuh bukan karena Bukan umur, bukan. Tergantung dia nikah pemikirannya dia untuk apa gitu nikahnya dia. Siapa tahu dia 17 sudah merasa sanggup menafkahi, sanggup menerima godaan, menerima cobaan dalam pernikahan. Ya silahkan. menurut Aris udah siap nikah, Aris? Udah lah, Udah siap. udah siap. Yang nggak siap, Udah siap semua sih. pacar juga udah siap. Udah siap, tapi ya sekarang kita kan nikah mau nggak sebisa mungkin nggak ngerepotin orang tua. Jadi Aris mau nikah. kamu Om San juga kan? Udah dong. Oh, udah. Sekarang ya udah siap ya 70% lah. 70%. 30%-nya untuk ya menabung, mungkin karena kita mau nikah nggak ngerepotin kedua orang tua. Jadinya ya sebisa mungkin menabung. Jangan nyusahin orang tua. Dari sekolah sampai nikah dibiayain orang tua. Anak apa kamu, Bro? Kan ada yang nggak usah menikah pakai biaya orang tua, tapi pakai biaya pacar. Biaya pacar. Pacar. Kalau ceweknya mampu dan menerima ya nggak apa-apa. Oh, kan gosipnya pacar Anda kaya raya. Iya, tapi aku juga nggak mau kayak gitu. Kalau menurut Aris tuh usia ideal menikah tuh usia berapa? Kalau untuk aku tuh, untuk patokanku sendiri tuh 30 udah mentok lah. Sama, Om Sam juga 30. Iya, 30 lah, jangan sampai di atas itu menurutku udah. Kasihan ceweknya. Kasihan ceweknya. Jadi ada rasa empati. Iyalah, untuk cewek udah. Apalagi kalau ceweknya seumuran. Apalagi ya seumuran 30, cewek 30 kan. Ya kasihan, pasti orang tuanya pengen cepet-cepet nikah, apalagi mungkin anak pertama. Tekanan terhadap cewek lebih besar. Lebih ya? besar. Pada saat dirimu memahami bahwa usia ideal itu 30 ya, bukan 25 malah ya. Hah? Kalau ada teman-teman yang mulai gelisah di usia-usia 25, apa sikap yang bisa kita berikan ketika mereka mungkin curhat? Tergantung dia keresahannya apa. Kalau ibaratnya dia keresah cepet-cepet nikah karena Dipaksa orang tua. Kalau memang nggak ada jalan lain atau nggak bisa ngomong baik-baik ke orang tuanya, aku pengen kerja dulu 2 tahun lagi. Kalau memang itu nggak bisa, ya balik lagi ke Seharusnya dirinya. bisa menyikapinya lebih kayak dirimu ya, maksudnya bicaralah sama orang tua. Iya, Tapi orang tua juga mungkin ada batas waktu ada batas waktunya juga. mungkin lagi sakit, atau Lagi segala sakit atau itu udah balik lagi ke mungkin anak tunggal ceweknya pengen cepet-cepet punya cucu. Nikah bukan cuma nyatuin 2 orang, tapi juga 2 keluarga ya. Iya bener, karena dari 2 keluarga dan dia apalagi aku kan cowok untuk cewek, ibaratnya ada cewek itu sudah dibesarin keluarganya Dari kecil. Terus mereka juga berharap sama anaknya cewek itu pengen cepat punya cucu. Ya kita sebagai cowok juga Dengan kepercayaannya nyerahin ke cowok gitu. Iya, Jadi ya kita sebagai istri mengabdi ke kita gitu ya. mengabdi, jadi kita Enak banget ya cowok ya. enak banget, apalagi kalau ceweknya kaya. Oh, cewek. Ngomong-ngomong ceweknya kaya ya. Yang Tapi itu nggak membuat dirimu jadi jadi apa? ya kehilangan identitas, ngerasa bahwa cewek lebih di atas kita gitu. Enggak lah. Kalau mungkin sih enggak, karena cewekku ngimbangin aku. Ngimbangin jadinya enggak begitu kelihatan banget. Enggak tahu kelihatan apa memang mungkin dia iya sih masih setara sama aku, tapi mungkin untuk materi dia lebih banyak lah. Tapi untuk pemikiran, untuk seimbangan dalam pacaran dia masih balance lah kita. Tapi dia tetap melihat bahwa peran orang tua juga tetap lebih besar daripada peran pacar. Kan banyak nih yang kayak lagi udah wisuda gitu, terus thank you ya pacarku udah dampingin aku sepanjang hidup. Padahal dari SD sampai kuliah dibiayain orang tua ya. Aduh, itu kan Waktu ironis. sidang bawa bunga pacarnya. Terus udah thank you udah Nangis orang tua melihat itu, Bro. Nangis orang tua melihat itu, Bro. Aduh, kita bakal balik lagi tetap di Arisam bersama Aris dan Om Sam. Makasih ya, jangan lupa
subscribe dan tonton sampai 17 kali sehari.